Bab 1916. Dua jenis ilmu temperamen Taoisme. Pada saat ini, tampaknya di seluruh dunia, hanya Huorong yang dapat bergerak bebas, dan hanya dia yang dapat mengambil tindakan. Ketika ruang ini berhenti, cahaya hitam meledak dari telapak tangan Huorong seperti kuda. Ia melakukan perjalanan melalui kekosongan dalam sekejap mata dan menembak ke arah dada Eric Kin. Metode aneh yang digunakan Huorong ketika dia membunuh Hendy Si sebelumnya, digunakan lagi. Napas iblis misterius itu bukan berasal dari Huorong, melainkan teknik ayahnya dari sekte tertinggi. Bukan sepotong-sepotong, teknik ini benar-benar keterampilan sihir yang berisi jalan agung langit dan bumi. Oleh karena itu, sekarang tampaknya Huorong yang menyerang, tetapi sebenarnya yang menggerakkan adalah jiwa Huozong yang tersembunyi dalam tubuh Huorong. Teknik ini telah dipraktikkan Huozong selama ribuan tahun dan waktunya terhenti sempurna saat dia menembak. Napas iblis misterius tidak dapat berjalan melalui kehampaan, tetapi dapat menghentikan sirkulasi waktu untuk waktu yang singkat. Artinya, dalam proses mengerahkan napas iblis misterius, hanya satu yang bisa bergerak, dan semua orang adalah domba yang harus disembelih. Tentu saja, ilmu sihir yang begitu kuat bukan tanpa kekurangan. Salah satunya adalah membutuhkan waktu persiapan tertentu, di mana Huozong harus menyeduh temperamen Taoisme dari sumber energi. Bahkan jika napas semacam ini kental dan tidak akan terlihat oleh orang luar, tapi tetap perlu dihentikan sedikit. Yang lainnya adalah jarak. Napas iblis misterius dapat menembus tanah ribuan meter, tetapi itu hanya tanah ribuan meter. Jika ada kendala di jalan, itu tidak bisa digunakan. Tentu saja, hal terbesar adalah bahwa orang yang terkena akan menderita kerusakan parah bersama dalam tubuh dan jiwa dewa tidak akan bertahan. Sebenarnya ini bukan kekurangan, karena jauh lebih baik melepaskan diri dari tubuh musuh daripada jiwa musuh. Tapi Huozong tidak hanya ingin menang, dia ingin istana es Arktik kalah, dan pada saat yang sama ingin warisan Tao di tangan Eric Kin. Jadi pada awalnya, dia membiarkan Huorong menembak, tetapi pada akhirnya Huorong tidak bisa bertarung lagi dan dia mengambil alih segalanya. Huozong sekarang tidak peduli dengan hidup dan mati Eric Kin. Selama dia ingin menang, dia harus membunuh Eric Kin. Mengenai harta pusaka, selama dia tidak menghancurkan lautan kesadaran Eric Kin terlebih dahulu, dia masih berpeluang merampas sebagian besar harta pusaka. Bahkan jika tidak, mantra hatinya masih dapat melakukan teknik master abadi. Shoot! Napas iblis misterius, seperti jejak telapak tangan hitam, langsung melintasi kehampaan dan menabrak tubuh Eric Kin. Pada saat ini, langit dan bumi kembali berputar. Semua orang hanya merasakan rabun di depan mereka. Saat berikutnya, Eric Kin menyemburkan seteguk darah dan terbang keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang baru saja dilakukan Huorong? Apakah dia menyerang Eric secara diam-diam? Tapi aku bahkan tidak melihat bagaimana dia melakukannya. Semua orang terkejut, kenapa hanya dalam satu kedipan mata, yang terluka jadi Eric Kin. Rendahan. Di luar tanah ekstrim, Nenek Yu melihat pemandangan ini, langsung berang, dan mengutuk keras ke arah Huozong. Mereka semua adalah kultivasi fase penilaian dan berada di tempat yang sangat jauh. Oleh karena itu, tidak terganggu oleh napas iblis misterius itu, dan secara alami dapat melihat apa yang baru saja terjadi dalam sekilas. Tidak hanya Nenek Yu, penguasa istana es juga memiliki ekspresi muram. Banyak orang di istana memandang Huozong dengan marah. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Huorong telah bersembunyi di dalam jiwa dewa Huozong dan akan menyerang Eric Kin di saat seperti ini. Nenek Yu, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Huozong memiliki wajah datar dan tersenyum. Kamu tidak tahu. Nenek Yu mengertakkan gigi dan berkata,
Huorong hanya memiliki kultivasi di fase transendensi. Bagaimana dia bisa melakukan jurus langit dan bumi semacam ini yang mengubah aliran waktu? Hanya kamu yang memiliki kekuatan dan metode seperti itu. Hehe, konyol. Huo Zong mencibir ketika mendengar kata-kata itu. Aku, Huorong memiliki bakat luar biasa, telah mempelajari Taoisme semacam ini sejak lama. Apakah tidak ada fase transendensi di dunia yang dapat menggunakan metode ini? Dasar bohong. Apalagi yang Nenek Yu katakan. Penguasa Istana Es tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyela Nenek Yu. Mata penguasa Istana Es jatuh dingin pada Huorong. Kedinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adikmu, ada apa? Huorong menyipitkan mata. Kepala Sekte Huo, kamu tahu sendiri apakah masalah ini kamu yang lakukan atau bukan. Intinya aku bersumpah di sini, kalau sampai terjadi apa-apa pada Erik karena masalah ini, maka Istana Es Arktik pasti tidak akan mengampunimu. Penguasa Istana Es memandang Huo Zong dengan ekspresi dingin dan berkata dengan dingin. Sosh. Penguasa Istana Es bisa-bisanya langsung menghunus pedang panjang itu di depan umum dan bilahnya mengarah ke Huo Zong. Tuan Istana benar-benar marah. Begitu pernyataan ini keluar, semua pihak tiba-tiba terkejut. Bahkan ekspresi Huo Zong menjadi suram untuk sesaat dan alisnya mengernyit. Dia belum pernah melihat Tuan Istana Es yang karakternya selalu diam dan sepertinya tidak pernah marah dengan niat membunuh yang begitu kuat. Tuan Istana Es bisa-bisanya demi hidup dan matinya Erik Qin, memilih bermusuhan dengan partai Ji Huo. Perlu diketahui, meskipun Istana Es Arktik dan partai Ji Huo sudah lama tidak harmonis, tapi masih ada kehormatan untuk satu sama lain di permukaan. Tetapi jika penguasa Istana Es mengatakan ini, itu berarti benar-benar bermusuhan. Kemudian, kedalaman wilayah utara akan menjadi kacau. Lihat Tuan Istana, ada yang tidak beres. Tapi saat Huo Zong terlihat masam dan hendak mengatakan sesuatu untuk melawan, Nenek Zen tiba-tiba berteriak, menarik perhatian semua orang ke belakang. Tepat di luar tanah ekstrim, saat penguasa Istana Es bicara. Di platform emas, Erik Qin muntah darah dan terbang keluar. Mulut Huorong tersenyum, dia terbang tiba-tiba dan meraih kepala Erik Qin. Napas iblis misterius itu menghancurkan tubuh Erik Qin dan jiwanya akan hilang dengan cepat. Jadi dia harus memanfaatkan waktu saat Erik Qin belum mati, mencari beberapa harta karun. Namun, ketika Huorong terbang dan hendak menangkap Erik Qin, senyumnya membeku dengan tajam. Ayah, ada apa? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Huorong terkejut mengetahui bahwa dia tidak hanya tidak dapat bergerak, tetapi dunia di sekitarnya berhenti berputar lagi. Dan tidak peduli bagaimana dia memancarkan transmisi suara, jiwa dewa ayahnya di tubuhnya, tampaknya tidak dapat mendengarnya, seperti tenggelam ke dasar laut, tidak ada transmisi suara yang dikembalikan. Yang lebih menakutkan Huorong adalah tidak jauh darinya, Erik Qin, yang sedang memuntahkan darah dan terbang terbalik, tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menunjuk ke alisnya. Pada saat ini, perasaan hidup dan mati yang tak terkatakan melonjak melalui tubuh Huorong. Seolah-olah Erik Qin memiliki jimat pencabut nyawa di jarinya dan targetnya adalah dirinya sendiri. Aliran cahaya meledak dari ujung jari Erik Qin dan kecemerlangan yang menyilaukan melintas di udara, menghilang seketika. Tetapi saat berikutnya, cahaya ini muncul dalam jarak 10 kaki dari Huorong dan itu terus membesar di pupilnya. Apa? Huorong berjuang mati-matian, kehilangan kendali atas tubuh. Tapi tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tidak bisa mendengar transmisi suara ayahnya atau bergerak sedikit pun. Seolah-olah dia membeku di tempat ini dan ruang di sekitarnya terus-menerus menolak dirinya. Kenapa? Kenapa kamu juga mengerti waktu temperamen Taoisme? Tidak mungkin, aku sama sekali tidak percaya. Huorong meraung di dalam hatinya. Bersambung.